Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua kelas 3 yang senantiasa mesti dibanggakan dan mesti disayangi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, juga ayah dan bunda. Meskipun belajarnya di rumah saja ya. Nah, anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan Miss Devi dalam pembelajaran Al-Islam. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar dan membahas dan mengetahui tentang tarikh atau sejarah Islam. Nah, apa saja yang akan kita ketahui di pembelajaran tarikh pada kali ini, yaitu tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita mulai yang pertama, Nabi Ishak alaihissalam. Silsilah keluarga Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Nabi Ishak alaihissalam adalah salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak merupakan saudara Nabi Ismail, namun berbeda ibu. Ibu Nabi Ismail yaitu Hajar, dan ibu Nabi Ishak yaitu Sarah. 14 tahun dari kelahiran Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang berwujud manusia. Setelah beberapa waktu Nabi Ibrahim menjamu, para malaikat menyampaikan bahwa mereka membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Ibrahim dan Sarah akan dikaruniai seorang anak yang alim atau berilmu. Putra Nabi Ibrahim dan Sarah akhirnya lahir di Palestina dan diberi nama Ishak. Keteladanan Nabi Ishak alaihissalam merupakan penerus dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah Kan'an. Nabi Ismail memiliki putra Nabi Ishak yang dikenal sebagai nabi yang berakhlak mulia, taat pada Allah, rajin beribadah, dan Nabi Ismail tidak pernah putus asa loh dalam mengajak menyembah Allah. Nabi Ishak menikah dengan wanita bernama Ribka dan dikaruniai anak kembar yang diberi nama Yakub dan Al-Aish. Nabi Ishak berdakwah sampai usia 180 tahun. Nabi Ishak meninggal, kemudian dimakamkan di kota Khalil, Palestina bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita menuju ke Nabi Yakub alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak alaihissalam atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Israel, sehingga anak keturunannya nantinya dikenal dengan sebutan Bani Israel. Nabi Yakub dikaruniai banyak keturunan, yaitu memiliki 12 orang putra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan Asbat, keturunan Yakub. Di antara putra Nabi Yakub yang terkenal yaitu Yusuf dan adiknya Binyamin. Nabi Yakub dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat bijaksana. Nabi Yakub juga seorang ayah yang patut dijadikan teladan, yang senantiasa mengejarkan agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub meninggal di Mesir dan dimakamkan di Al-Khalil, Palestina bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang beliau terima sangat berat loh anak-anak. Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf putranya, sehingga membuat saudaranya merasa iri dan ingin menjauhkan Yusuf dengan ayahnya. Saudaranya membawa Yusuf bermain ke tempat yang jauh. Dan Nabi Yusuf juga dimasukkan ke dalam sebuah sumur dengan tujuan agar dipungut oleh seorang musafir. Setibanya di rumah, saudara-saudara Yusuf mengatakan pada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Yusuf tertinggal dan dimakan serigala.
hal itu membuat Nabi Yakub bersedih dan menangis tiada henti hingga matanya buta. Kita lanjutkan, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Salah satunya ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sebuah bersujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah dibuang saudaranya ke dalam sumur dan akhirnya ditemukan para musafir, kemudian dijual kepada pembesar Mesir dengan harga yang sangat murah. Dirawatlah Nabi Yusuf hingga dewasa, dan Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan dapat mengartikan mimpi dan menjelaskan peristiwa yang akan terjadi. Nabi Yusuf juga pernah dipenjara loh anak-anak selama beberapa tahun. Namun Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan karena Nabi Yusuf dapat mengartikan mimpi-mimpi dan menjelaskan peristiwa yang akan terjadi. Diketahuinya dari sesama orang-orang yang dipenjara, dan akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Nabi Yusuf bahkan diangkat menjadi menteri karena kepandaiannya. Ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat, saudara-saudaranya sedang mencari makanan ke Mesir. Namun saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merencanakan menahan adiknya Bunyamin untuk dapat tinggal bersamanya di Mesir, dan berhasil. Hingga akhirnya Nabi Yusuf menceritakan yang sebenarnya kepada adiknya Bunyamin. Saudara-saudaranya tidak menyangka. Sebelum pulang, Nabi Yusuf menitipkan baju untuk ayahnya agar diusapkan ke mata ayahnya. Saudara-saudaranya pun membawa baju tersebut dan mengusapkan ke mata ayahnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub dapat melihat kembali, dan keluarga Nabi Yusuf alaihissalam berkumpul kembali di Mesir. Nah, anak-anakku semua, kisah tentang Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini sudah kita bahas bersama-sama, sudah mesti sedikit ceritakan tentang nabi-nabi yang harus kita ketahui di pembelajaran pendidikan al-Islam di kelas 3 pada kesempatan ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita akhiri, semoga anak-anakku semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang senantiasa bermanfaat, dan kalian semua senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan kefahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, mari kita akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk kalian semua dan juga ayah bunda. Amin ya rabbal alamin. Hidup sehat, hidup bersih, tetap semangat, tetap senang, tetap belajar meski di rumah saja ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.